Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan eh, materi mengenai akhlak dalam berkeluarga. Eh, Sebelum melanjutkan presentasi tersebut, ada baiknya kami memperkenalkan diri dari kelompok 8, yaitu ada Ahlam Marjan dengan NIM 2100018474. Terus saya sendiri Arif Sabah Nasibuan dengan NIM 21001849. Selanjutnya ada Refangga Ahmad Rizky dengan NIM 21001840. Selanjutnya ada Hendrik Putra dengan NIM 21001841. Dan selanjutnya ada Muhammad Hilman Al-Fikri dengan NIM 2100184772. Nah, langsung saja akhlak dalam keluarga. Dalam suatu keluarga sangat diharapkan oleh seorang anak saling membutuhkan, saling membantu, dan lain-lain dapat mengembangkan potensi diri dan kepercayaan pada diri anak. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan, hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Selanjutnya, anak kepada orang tua. Nah, orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rezeki dan yang kita peroleh dan kedudukan yang kita raih, orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban dan semestinya. Mereka diperlakukan dengan baik. Bersikap mulia terhadap orang tua yang telah membimbing kita, berterima kasih kepada orang tua yang telah memberikan kenikmatan sebelum dia sendiri bisa mendapatkannya, dan yang telah melimpahinya dengan berbagai kebaikan yang tak mungkin bisa dibalas. Nah, mungkin selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kami, Hilman. Kepada Hilman, persilakan. Kewajiban kepada ibu. Kalau ibu merawat jasmani dan rohaninya sejak kecil secara langsung, maka bapak pun merawatnya, mencari nafkahnya, membesarkannya, mendidiknya, dan menyekolahkannya. Di samping usaha ibu. Kalau mulai mengandung sampai masa masa muharik atau masa dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Seorang ibu sangat berperan. Namun apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dengan ayah, mulai mengandung sampai dewasa dan sebagaimana perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka secara perbandingan tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu daripada tugas ayah. Barangkali karena demikian inilah maka memberi penghargaan kepada ibu. Walaupun bukan berarti ayahnya tidak dimuliakan, melainkan hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya dalam cara memuliakan orang tua. Kemudian berbuat baik kepada ibu dan ayah. Seorang anak menurut ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya dalam keadaan sebagaimanapun. Artinya, jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun seandainya orang tua berbuat lalim kepada anaknya dengan melakukan yang tidak semestinya. Maka jangan sekali-kali si anak tersebut tidak baik atau membalas mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya sehingga orang tua itu meridainya. Allah berfirman surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Refangga.
berkata mulia dan halus kepada ibu dan ayah. Agar anak berlaku lemah lembut dan sopan kepada orang tuanya, harus dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh orang tuanya. Bagaimana si anak berbuat, bersikap, dan berbicara. Kewajiban anak kepada orang tuanya menurut ajaran Islam harus berbicara sopan, lemah lembut, dan mempergunakan kata-kata mulia. Seperti dalam Quran, surah Al-Isra ayat 23, yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal. Di sini ada beberapa contoh. Ya, pada kesempatan kali ini kita memberikan 4 contoh. Yang pertama yaitu dengan mendoakan ibu atau ayah yang telah tiada dengan meminta ampun kepada Allah dari segala dosa beliau. Kemudian yang kedua, menepati janji ibu atau ayah yang telah tiada. Kalau sewaktu hidup mereka berdua mempunyai janji kepada seseorang, maka kita sebagai anaknya diharuskan untuk menunaikan janji tersebut. Kemudian yang ketiga, memuliakan teman-teman kepada orang tua di waktu hidupnya. Memuliakan teman-teman kedua orang tua. Di waktu hidupnya, ibu atau ayah mempunyai teman akrab, ibu atau ayah saling tolong-menolong dengan temannya dalam bermasyarakat. Maka kita sebagai anaknya, kita juga turut andil untuk memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, bersilaturahmi kepada orang yang kita mempunyai hubungan karena kedua orang tua. Kemudian orang terhadap anak. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam berkeluarga, yaitu orang tua terhadap anak. Oke, dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya, setahap dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, yang dimana artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Oleh karena itu para orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah, berlaku lemah lembut kepada anak karena sangat membantu dalam menanamkan kecerdasan spiritual pada anak. Keadaan anak ditentukan oleh cara-cara orang tua mendidik dan membesarkannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam perannya mendidik anak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang tua sebagai panutan. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama anak. Yang keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Oke, yang selanjutnya yaitu cara mendidik anak. Yang pertama, selalu menyempatkan berinteraksi dengan anak. Sebagian besar orang tua pasti akan menghabiskan waktu bersama si kecil. Namun Anda dianjurkan untuk tidak hanya menemani mereka bermain saja, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatannya sebagai salah satu cara membuat anak cerdas dan pintar. Yang kedua, menjadi contoh yang baik untuk anak, yaitu apabila Anda berekspektasi anak untuk memiliki perilaku tertentu, lakukan terlebih dahulu perilaku tersebut. Anak-anak akan lebih mudah belajar dengan melihat kebiasaan atau perilaku yang dilakukan orang tua.
Semua hal akan diikuti oleh si anak, mulai dari cara Anda merawat diri sendiri, bersosialisasi, menghadapi sebuah masalah pribadi, hingga cara mengontrol emosi ketika mengajarkan seperti tentang hal yang salah dan benar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hendrik Putra. Oke, Mas. Lanjut. Apakah Mas Hendrik ada? Baik. Selanjutnya adalah ajarkan si kecil untuk bisa menghargai sesuatu dan selalu bersyukur. Kata-kata seperti terima kasih, tolong, dan sama-sama merupakan langkah sederhana yang bisa mulai diajarkan orang tua sebagai cara menghargai sesama. Contohnya, ibu bisa memberikan tugas yang sesuai kemampuannya untuk lalu menyampaikan terima kasih setiap kali ia selesai melakukannya. Dengan demikian, si kecil kelak dapat lebih menghargai orang lain. Berikan penghargaan kepada anak ketika berhasil melakukan sesuatu. Dikutip dari American Academy of Pediatrics, setiap kali Anda mendapati si kecil melakukan sebuah hal positif, selalu berikan pujian atau bentuk penghargaan. Pujian dari orang terdekat merupakan salah satu hadiah berharga bagi anak. Anda juga dapat berkonsultasi dengan dokter tentang bagaimana cara mendorong si kecil untuk melakukan kegiatan positif beserta cara membimbingnya. Next. Dorong anak untuk mengambil risiko dan mengalami kegagalan. Meski orang tua secara alami akan selalu melindungi si kecil dan menjauhkannya agar tidak merasa kesal atau marah, membiarkan ia mengambil risiko dan merasakan kegagalan dapat mengajarkan ia skill penting dalam hidup sejak dini. Rasa takut akan muncul jika anak tidak terbiasa mengambil risiko dan melakukan hal mungkin saja merupakan langkah terbaik dan perlu dilalui. Selanjutnya, kehangatan dalam keluarga tidak diukur dari ukuran luas rumahnya, tapi luasnya kebahagiaan yang menempati. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.